Saudara, kita sebenarnya sudah diberikan kuasa, urapan, hikmat daripada Tuhan bagaimana mengusahakan dunia ini, termasuk saudara-saudara bumi ini, termasuk orang-orangnya, saudara-saudara. Jadi kita menjadi pendeta agar kita tidak menjadi batu sandungan atau menjadi terkunci atau terjerat di dalam godaan-godaan dunia ini, karena dikatakan begini, akar daripada segala kejahatan itu adalah cinta akan uang. Dan saya melihat memang banyak sekali anak-anak Tuhan dan gembala-gembala juga akhirnya terjerat akan perkataan ini, akan firman Tuhan ini, saudara-saudara. Menjadi uang menjadi jerat bagi mereka. Jadi saudara-saudara, kita harus mesti bertobat. Coronavirus harus membuat kita ini mati kedagingan kita, mati ambisi kita, mati visi-visi kita yang bukan daripada Tuhan. Mari kita hidup lebih menjadi efektif buat jiwa-jiwa saudara-saudara di luar sana, saudara-saudara. Jadi kalau saya pelayanan, saudara, saya lebih suka memperlengkapi orang supaya mereka bisa lagi memperlengkapi orang-orang lain, saudara-saudara. Saya paling tidak suka melakukan satu pelayanan yang membuat orang-orang bergantung kepada saya, saudara. Karena apa? Saya nggak akan bisa menjawab semua mereka. Saya nggak akan bisa melakukan semua apa yang mereka minta, saudara-saudara. Saya ini seorang pelatih. Pelatih itu gunanya membangkitkan para pelatih kembali, saudara-saudara. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, mari pola pikir kita, saudara, mati menjadi menggantungkan orang atau menjadi pelayan babysitter gitu ya. Babysitter tuh dia tuh nggak melatih anak tersebut. Dia itu tugasnya digaji gitu ya, hanya untuk menina bobokan, gendong-gendong, nina bobo, tidur anakku sayang, kalau tidak bobo digigit nyamuk. Seringkali kan kita melakukan pelayanan seperti itu, kita mengancam jemaat kita. Hei, kalian harus datang ke gereja, kalian harus bayar perpuluhan. Kalau nggak bayar perpuluhan nanti Tuhan marah, nanti Tuhan nggak berkati kalian. Atau kita macam-macam, saudara. Kita bilang kalau tidak digigit nyamuk, kalau tidak bobo nanti digigit nyamuk. Benar kan? Kita kadang-kadang seringkali melakukan itu kepada orang-orang. Kalau saudara lihat, coba jemaat-jemaat di gereja saudara, kita sekarang inilah ya, buka-bukaan lah ya, seperti itu gitu loh, dengan khotbah kita di gereja gitu yang menina bobokan, yang membuat orang menjadi santai, yang membuat jemaat menjadi tidak kreatif, atau yang membuat jemaat menjadi malas datang ke gereja. Udah duduk dengarkan, tapi kita tidak membangunkan mereka, tapi kita tidak melatih mereka supaya mereka menjadi pendeta lagi, atau supaya mereka menjadi pemimpin lagi, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, janganlah kita punya pelayanan Nina Bobo gitu ya, tapi kita harus punya pelayanan yang membangkitkan para pemimpin-pemimpin supaya mereka bisa menjangkau jiwa-jiwa lagi, saudara-saudara. Karena kita dipanggil ini untuk menjadi pemimpin di dunia ini, tidak ada yang lain, saudara-saudara. Kepemimpinan kita di dunia ini akan menentukan seberapa upah kita nanti di kerajaan 1000 tahun, saudara-saudara. Amin. Jadi saudara-saudara, saya nggak mau panjang lebar lagi, karena soal kepemimpinan ini saya akan beritahukan di waktu-waktu tertentu. Nah, saudara, saya ingin membuka suatu sekolah memberikan kesempatan kepada saudara-saudara, karena saya pikir begini, Indonesia itu kan akan dibangkitkan Tuhan. Oke, saya memberikan suatu encouragement kepada saudara-saudara yang ada di Indonesia. Indonesia, Tuhan katakan pada waktu tahun 2007 saya di Hawaii, Indonesia itu akan mengalami kebangkitan ekonomi. Ya, jadi ekonomi Indonesia akan bangkit. Tapi begini, saudara-saudara, ketika ekonomi Indonesia bangkit, maka saudara di sinilah juga kesempatan anak-anak Tuhan untuk bangkit. Nah, saya melihat banyak gereja-gereja juga bangkit, banyak juga gereja yang bertumbuh dalam arti apa? Dalam hal keuangan ya. Jadi dari situ saja kelihatan. Memang sejak tahun 2007 sampai saat ini firman Tuhan itu nyata.
yaitu Indonesia itu ekonominya lagi dibangkitkan Tuhan. Makanya banyak perpuluhan mengalir ke gereja. Makanya saudara lihat banyak gereja-gereja bertumbuh di mall-mall, gereja-gereja besar gitu ya, di mall-mall banyak terjadi gitu ya. Cuma sayangnya pada waktu, terus terang aja ya, pada waktu saya ada di Indonesia, saya mengikuti suatu ibadah yang sangat besar, megah gitu di Indonesia gitu ya. Cuma pada waktu saya ada di sana, terus terang saya bilang sama saudara, saya kosong. Saya nggak ngerasa seperti gereja. Saya ngerasa seperti saya pergi ke suatu bioskop gitu ya. Saya nggak bicara soal fisik, saya cuma bicara soal perasaan di dalam roh saya gitu loh. Saya merasa saya pergi ke gereja itu hanya sebuah entertainment atau ibadah yang membuat saya itu merasa nyaman atau merasa oke, saya ini orang Kristen, jadi saya harus pergi beribadah ke Indonesia gitu loh. Jadi setelah itu tetapi ketika saya keluar dari gereja orang beribadah gitu ya, saya melihat tidak ada suatu ikatan batin satu dengan yang lain. Saya tidak merasa seperti di keluarga. Saya tidak merasa saya ada di dalam sebuah gereja. Sangat beda sekali. Saya nggak kenal satu dengan yang lain. Orang lain nggak kenal, orang lain nggak sampai hai, siapa namanya atau berusaha menjangkau saya. Saya lost. Saya hilang di tengah-tengah keramaian gereja. Nah, inilah bahayanya dengan sebuah gereja yang besar. Banyak orang-orang yang hilang di dalam keramaian, saudara. Karena apa? Orang-orang tidak saling menyapa satu dengan yang lain. Orang-orang tidak saling mengenal satu dengan yang lain. Udah datang ke gereja, udah pergi makan keluarga ke restoran, udah begitu aja gitu loh. Tapi kita hilangnya apa yang namanya gereja. Kalau saudara mau benar-benar mengalami apa itu yang namanya gereja, saudara harus mulai dari rumah. Kalau nggak begitu, saudara nggak akan merasa apa itu namanya gereja, apa itu namanya rumah tangga Tuhan. Percayalah, dan saya garanti saudara-saudara. Saudara-saudara, setelah suatu hari juga 2 tahun yang lalu, saya menghadiri sebuah gereja di gereja lokal di sini ya, gitu ya saudara. Banyak orang Spanyol, bahasa Spanyol begitu di sini. Pendetanya tuh sangat berapi-api, istrinya juga sangat berapi-api. Mereka selalu ada doa ini, hari ini, saudara. Dan orang berdoa sangat berapi-api. Dan karena itu gereja baru gitu ya saudara-saudara. Jadi kita hari Senin itu kita ada doa malam. Hari Rabu itu ada para pemusik. Hari Kamis itu ada macam-macam deh. Pokoknya dalam 1 minggu itu ada kegiatan. Saya waktu datang ke sana, saya terengah-engah. Artinya gini, saya merasa ibadah itu membuat saya itu terengah-engah loh saudara-saudara. Karena apa? Saya merasa kecapean. Saya merasa kecapean secara jasmani, saudara-saudara. Tapi saya tahu diri saya. Saya tahu membatasi diri saya. Saya bilang sama pendetanya karena mereka mengundang saya untuk datang ke sini. Saya cuma panggilan satu, saya suka berdoa, dan kalau itu berhubungan dengan doa yang berhubungan dengan bangsa-bangsa atau yang berhubungan dengan umat Tuhan di seluruh dunia. Enggak cuma mendoa. Jadi pada waktu itu fokusnya mereka dalam ibadah itu fokusnya mendoakan jemaatnya. Jadi Tuhan, kami berdoa agar jemaat-jemaat kami besar, kirimkan jiwa-jiwa ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya pemain musik, pokoknya semua yang berhubungan dengan kebutuhan gereja. Saudara-saudara, saya mendengar doanya pun saya terengah-engah. Saudara-saudara, kenapa? Karena saya jarang sekali, saya sebagai seorang pribadi aja gitu ya, saya jarang sekali mendoakan soal kebutuhan saya. Karena saya, kalau saudara mau tahu saudara ini orang yang egois atau enggak, perhatikan doamu. Apa itu center daripada doamu? Kalau engkau berdoa, doanya itu kebanyakan doa soal apa? Soal kebutuhanmu kah? Apakah engkau lebih banyak mendoakan orang lain? Saudara-saudara, terus terang, saya nggak terlalu banyak mendoakan pribadi saya, kecuali kalau ada khusus pergumulan yang saya harus tangani, saya baru doakan. Tapi doa-doa hari-hari saya itu nggak berhubungan dengan Tuhan cukupkan makanan kami, Tuhan berkati suami saya, Tuhan berikan saya pekerjaan, Tuhan ini. Itu bukan center daripada doa saya, saudara-saudara. Jadi suatu hari, karena saya ini memang dipanggil untuk bangsa-bangsa, kapasitas saya itu bukan kapasitas lokal gitu ya, atau kebutuhan pribadi. Jadi ketika saya datang ke gereja itu mendoakan khusus untuk dirinya, kebutuhannya, saya ngerasa itu nggak nyambung. Saya ngerasa itu seperti kayak ibarat kata begini, saudara coba nanti
pergi ke dapur ya. Pergi ke dapur, yuk saya ini kan. Saya contohkan gitu. Ini maafkan ini saya saudara, maafkan sink saya ya yang belum cuci piring begitu. Nah saudara-saudara, kalau saya ambil ini wadah yang kecil ya, saya ambil wadah yang kecil, wadah ini kecil ya kan. Nah ini saya buka airnya tuh besar ya, saya tuangkan begini. Saudara perhatikan, ini apa yang terjadi di tempat ini? Penuh nggak dia? Saudara, ini airnya ngalir nih deras. Penuh nggak? Dia nggak penuh, saudara-saudara. Nggak penuh dia. Nggak penuh. Karena apa? Tempatnya kecil, alirannya besar. Apalagi kalau saya betul-betul tuh bikin besar segini. Makin besar, gitu ya. Makin besar, coba. Apa yang terjadi? Kosong kan? Kosong. Makin besar yang alirannya tuh kosong. Makin sedikit yang isinya. Kenapa saudara-saudara? Ini bisa seperti ini kita, kapasitas kita. Kalau kita mau terima yang besar dan penuh, dengan kalau Tuhan ini kan ini kapasitasnya Tuhan, Roh Kudus, dia ingin selalu memberikan aliran yang besar kepada kita karena dia Tuhan. Dia bukan yang mengalir dengan kecil-kecil. Kuasanya dahsyat. Ini kuasa Tuhan ya yang sedang dialirkan dalam hidup kita. Tetapi kalau kita cuma memberikan tempayan yang kecil, waktu yang kecil, ya hati yang kecil, pikiran yang kecil, tenaga yang kecil kepada Tuhan, apa akibatnya saudara-saudara? Nggak pernah penuh, nggak pernah banyak. Manfaatnya apa saudara? Ya, jadi saudara-saudara, apa yang harus kita berikan kepada Tuhan? Kita harus menjadi, saudara, dengan air yang sama. Perhatikan. Perhatikan, lihat penuh kan? Banyaklah saudara-saudara. Nah, penuh dia. Saudara-saudara, saudara ini tempayan yang mana? Saudara kasih Tuhan apa? Saudara mau yang kecil? Saudara tempayan yang kecil? Apa saudara adalah tempayan yang besar? Dan saudara, kalau kita mau dipakai Tuhan dengan impact yang besar, kuasa yang besar, ya buat kerajaan Allah begitu, maka kita harus memberikan memberikan hati yang besar, pikiran yang besar kepada Tuhan. Jadi kita saudara-saudara jangan cuma memikirkan diri kita. Jadi pada waktu itu saya tanya Tuhan kok kayaknya ini saya ya hati saya tuh hati saya tuh besar loh Tuhan, hati saya tuh buat bangsa-bangsa, hati saya tuh mau berdoanya tuh untuk apa yang ada di isi hati Tuhan. Karena bukan saya bilang Tuhan, bukan saya berarti mengatakan bahwa gereja lokal tersebut tidak diisi hatinya Tuhan, gitu loh. Ini berbicara masalah keefektifan hidup kita dan pilihan hidup kita. Kita harus tahu di mana tempat kita. Kita harus tahu di mana kapasitas kita. Apa kapasitas kita? Apa makanan kita? Ada banyak ada banyak anak-anak Tuhan yang tidak mengerti makanan mereka. Mereka makan makanan yang salah, yang mestinya bukan makanan mereka, sehingga mereka tidak sehat, tidak memiliki tidak memiliki daya tahan tubuh yang kuat gitu loh. Jadi mereka makanannya makanan lemah juga akhirnya mereka. Jadi saudara, saya berdoa sama Tuhan, kok kayaknya kalau saya pergi ke gereja itu ya Tuhan, kayaknya saya tuh nggak puas gitu loh. Maksudnya berdoa buat kebutuhan gereja ini dan itu, kayaknya bukan tempat saya deh Tuhan. Kok kayak Tuhan kayaknya saya tuh kayak kosong gitu pulang. Kok kayaknya nggak mengalami suatu terobosan. Jadi saudara, saya berdoa sama Tuhan, apa yang dia mau. Tuhan bilang begini, Hana, jangan sia-siakan waktumu. Kau kuberikan, kau adalah wadah yang khusus. Kamu adalah tempayan yang besar. Ketika engkau pergi ke suatu tempat, tempayan yang isinya kecil, maka kamu akan pasti merasa lapar terus. Pasti kamu akan merasa kosong terus gitu loh, dan tidak penuh, dan karena panggilan hidupmu tidak merasa terpenuhi. Akhirnya Tuhan bilang, jangan lagi pergi ke sana. Akhirnya saya tidak pergi ke sana. Saudara-saudara, yang saya lakukan, waktu yang saya lakukan itu, saya lakukan doa di rumah. Tapi yang saya doakan adalah doa soal bangsa-bangsa. Doa yang benar-benar apa yang Tuhan suruh saya lakukan. Karena
Kalau saya pergi ke gereja, meluangkan waktu yang sama, kita berbicara mengenai soal keefektifan ya saudara-saudara. Dengan waktu yang sama, kalau saya pergi ke gereja, saya pasti menghabiskan waktu 4 jam. Setidaknya 4 atau 3 jam. Satu, waktu lagi mulai gitu ya, setengah jam sebelumnya atau kadang-kadang 1 jam sebelumnya. Itu orang-orang di sana cuma duduk dia nunggu-nunggu acara dimulai. Tapi kita mesti meluangkan 1 jam. Nah, acara itu 2 jam. Oke, 2 jam di sana. Nah, 1 jam atau setengah jam perjalanan. Dan ya ngalor ngidul sana sini bicara-bicara. Jadi setidaknya saudara, saya menghabiskan waktu itu 4 jam. Dengan cuma doa 2 jam. Dan itu cuma mendoakan saya, gereja saya, kebutuhan saya, gitu loh saudara-saudara. Tapi sayanya masih kosong, karena saya dipanggil Tuhan untuk berdoa buat bangsa-bangsa. Saya dipakai Tuhan untuk benar-benar tuh ada assignment dari Tuhan untuk membawa kehadirat Tuhan. Jadi saudara-saudara, nggak efektif buat saya, tidak efektif. Saya pulang ke rumah, saya berdoa 2 jam khusus untuk mendoakan apa yang Tuhan suruh. Dan saya tidak membuang waktu saya 2 jam. Saudara, sebagai seorang business woman, ya saya apalagi soal kepemimpinan, bagi saya waktu saya itu sangat berharga. Makanya kalau saya mau berbisnis, saudara-saudara, saya nggak sembarangan bisnis yang saya lakukan. Saya tanya-tanya Tuhan, dengan waktu yang sama, Tuhan kalau saya lakukan untuk bisnis ini, saya bisa nggak melakukan bisnis yang lain yang waktunya sama tapi hasilnya lebih banyak. Dan itu benar-benar adalah merupakan karunia saya. Itu adalah merupakan benar-benar gift atau skill ya, dan itu memenuhi panggilan saya. Jadi saudara-saudara, kenapa saya sulit sekali gitu memulai suatu saya itu bisnis, ide bisnis tuh banyak. Tapi tidak semua saya lakukan. Karena apa? Saya orangnya tuh pilih-pilih gitu. Pilih-pilih tuh gini. Saya nggak mau waktu saya terbuang dengan waktu yang sama dengan hasil yang lebih kecil gitu. Saya lebih baik lebih baik melakukan satu bisnis di mana waktu yang sama tapi saya bisa menghasilkan keuangan yang lebih besar gitu loh. Jadi saudara, kita mesti pintar gitu ya dalam mengolah waktu kita. Karena apa? Rahasia daripada keefektifan seseorang dalam hidup itu adalah tergantung daripada sejauh mana mereka bisa efektif mengatur waktu mereka. Begitu loh. Ya saudara-saudara, saya kenapa dari dulu saya nggak mau cari pekerjaan di kantor-kantor di Amerika. Waktu saya di Hawaii, saya lebih baik saya jual nasi padang di Hawaii. Jadi waktu itu saudara, waktu di Hawaii suami saya lagi sibuk bekerja, nggak punya penghasilan, saya harus mencari makan, saya harus mencari hidup gitu loh, mencukupi keluarga saya. Saya tanya Tuhan kerjaan apa? Kalau saya kerja di kantor, saudara-saudara, per jam itu paling $10 per jam, tapi biaya babysitternya $8 1 jam. Ya saudara-saudara, berarti harga saya cuma $2. Saya pikir untuk apa gitu loh, buang-buang waktu seperti itu. Lebih baik saya cari yang lain deh, cari bisnis yang lain. Saya tanya Tuhan, bisnis apa yang saya bisa lakukan? Tuhan bilang, apa yang ada di tanganmu? Apa yang bisa kau pegang, yang kau bisa lakukan? Wah, saya bilang, Tuhan, saya pintar masak. Tuhan, saya suka masak gitu loh. Oke, lakukan. Akhirnya saudara, saya membuka warung Indonesia, warung tenda di Hawaii, saudara-saudara. Saya jadi tukang sate loh, saudara-saudara. Itu jadi buka warung sate, bukan warung sate, iya, jual sate, terus jual warung nasi padang. Langganan saya banyak loh, saudara-saudara. Dan ternyata hasilnya lebih banyak daripada kalau saya kerja di kantor, saudara-saudara. Dan waktu saya lebih efektif. Kenapa? Karena saya nggak harus kerja tiap hari. Satu bulan satu hari bisa dapat 2.000, saudara-saudara, $2.000 cuma makanan satu itu, dan cukup 1 bulan. Jadi luar biasa kan ya tuh, saudara-saudara. Saya cuma jualan 1 hari, dalam 1 bulan $2.000 datang, daripada saya kerja 8 jam 1 hari, yang ujung-ujungnya yang dibawa ke rumah cuma $500 dan 8 jam tiap hari. Lebih baik, saudara-saudara. Dan inilah, kalau kita mencari Tuhan, Dia akan memberikan kita strategi. Dan juga saudara-saudara, lewat makanan saya itu, lewat restoran saya itu, saudara-saudara, saya menjangkau jiwa-jiwa. Ada yang bertobat. Saya berdoa buat orang di tenda makanan saya, saudara-saudara. Dan saya bisa membangkitkan
dan juga mengalami yang namanya membangkitkan orang mati pada waktu saya lagi jualan, saudara-saudara, di tenda. Jadi saudara-saudara, yang namanya hamba Tuhan itu bukanlah sebuah gelar yang kita pakai untuk melakukan satu aktivitas, saudara-saudara. Hamba Tuhan itu, saudara-saudara, pendeta dan sebagainya, saudara, itu tidak menjamin kita untuk kita menjadi efektif, ya. Itu hanya pola